hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa yang disusun oleh hidro, berarti oleh H, disusun oleh karbon, berarti oleh C. Jadi senyawa-senyawa yang disusun oleh karbon dan hidrogen disebut hidrokarbon. Walaupun nanti di dalam senyawa itu ada unsur N, ada O, ada N atau P, itu masih tetap disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari itu plastik, bensin, solar, aspal, ban, dan lain-lain. Banyak sekali kehidupan sehari-hari menggunakan senyawa hidrokarbon. Nah, ini semua diproduksi dari minyak bumi. Minyak bumi di dalamnya ada etena, etena diproses lanjut menjadi polietena, lalu polietena akan menjadi plastik. Minyak bumi diolah menjadi isooctana, lalu akan menjadi bensin, terus menjadi solar, aspal, ban, dan lain-lain. Jadi inilah penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali zat-zat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hidrokarbon dan turunannya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena adanya keistimewaan dari atom karbon. Jadi keistimewaan dari atom karbon itu bisa kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Jadi karbon itu mempunyai lambang 12,6. Jadi 12 ini seperti kita ketahui di pelajaran kelas 10 itu adalah nomor massa, juga massa atom relatif. Kemudian 6 ini adalah nomor atom, jumlah proton atau jumlah elektron. Dari sinilah kita dapat menentukan konfigurasi hidrokarbon. Jadi karbon ini bisa mempunyai konfigurasi 24. Berarti pada kulit K ada 2 elektron, pada kulit L ada 4 elektron. Atau kita bisa gunakan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kita lihat dari sini kita dapatkan elektron valensinya. Elektron valensi itu kan elektron pada kulit terluar ada 4. Di sini kulit terkeluarnya kulit kedua juga ada 4. Nah, dari sini kita dapatkan elektron valensi, yaitu elektron pada kulit terluarnya ada 4. Sehingga struktur Lewis dari hidrokarbon kita bisa buat ada 4 elektron valensi seperti ini. Nah, dengan adanya 4 elektron valensi seperti ini, jadi hidrokarbon banyak bisa berikatan dalam bentuk apapun. Misalnya berikatan dengan hidrogen. Nah, hidrogen kan 1 elektron valensinya. Nah, seperti itu. Boleh berikatan dengan C lainnya, kita beri lambang agak beda ya. Yang penting elektron valensinya 4. Seperti itu. Nah, ini misalkan masih mau berikatan dengan hidrogen. Nah, ini misalnya mau berikatan dengan C lagi, boleh kita kasih lambang segitiga misalnya. Nah, ini mau berikatan dengan C lagi, boleh kita kasih lambang segi 4 misalnya. Nah, yang penting tangan C itu 4. Nah, ini boleh juga tangan C nya di sini dua-dua. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 elektron valensinya. Nah, yang masih sendiri-sendiri ini akan berikatan dengan hidrogen. Akan berikatan dengan hidrogen, ini juga akan berikatan dengan hidrogen. Nah, ini akan berikatan dengan hidrogen. Nah, kalau seperti ini, dia akan berikatan dengan C lagi dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan 1. Kan tangannya titiknya 4. Nah, itu. Nah, yang masih sendiri ini akan berikatan dengan hidrogen. Nah, sehingga ini kita bisa gambarkan dengan satu pasang ikatan ini mewakili satu garis seperti itu. Nah, ini C yang ini. CH, CH, CH. Ini ke sini CC. C. Lalu di sini ada H ke atasnya, ke bawahnya ada C, lalu ke kiri kanan atas ke bawah ada H. Nah, seperti itu. Kemudian ini 1, lalu ke atas ada H. Nah, lalu ke kanan ini ada 2 pasang. Ada 2 pasang ikatan sehingga dia akan membentuk ikatan rangkap seperti itu. C, lalu ini ada H. Nah, seperti itu. Jadi ini C tunggal, C tunggal, ini C rangkap 2. Seperti itu. Jadi ini bisa kita buatkan rumusnya di sini C H3
lalu ini CH, ke bawahnya ada CH3, yang ini kanan itu CH, lalu ada ikatan rangkap 2 dengan CH2. Setiap C tangannya 4. Ini satu C, ada tangan 1, H-nya 3, berarti 4. Ini C ini ada 1 H, tangannya ada 3, jadi totalnya 4. H 1, 2, 3, 4. Ini H-nya 3, berarti ada 1 tangannya. Pokoknya prinsipnya tangan C itu ada 4. Nah, sehingga hidrokarbon itu dapat dikelompokkan menjadi alkana, alkena, alkuna, siklik, dan aromatik. Alkana itu untuk C dengan C-nya tunggal, alkena itu untuk C dengan C-nya rangkap 2, alkuna itu untuk C dengan C-nya rangkap 3. Kalau siklik dia C dengan C-nya membentuk rantai tertutup. Kalau aromatik itu antara tertutup juga, tapi ada ikatan rangkap, berselang-seling rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Nah, itu aromatik. Pengelompokan hidrokarbon selanjutnya adalah berdasarkan jumlah atom C yang diikat. Jadi kalau jumlah atom C yang diikatnya 1 berarti disebut dengan C primer, kalau 2 berarti C sekunder, kalau 3 C tersier, kalau 4 C kuaternar. Ini contohnya. Ini CH3. Nah, di sini C ini hanya diikat oleh 1 C, maka ini disebut dengan C primer. C yang ini diikat oleh 2 C, ini C yang pertama, ini C yang kedua. Ini disebut dengan C sekunder. C yang ini diikat oleh 3 C, 1, 2, 3, 4, oleh 4 C, bukan 3, diikat oleh 4 C, berarti ini adalah C kuarter. C kuarter. C yang ini diikat oleh 2 C, 1, 2, berarti ini C sekunder. Seperti itu. Jadi atom C diikat oleh 1 C disebut dengan C primer, atom C diikat 2 C berarti sekunder, diikat oleh 3 C berarti tersier, diikat oleh 4 C berarti kuaterner. Alkana, alkena, alkuna, dan alkil. Alkana itu untuk tunggal, C dengan C-nya tunggal. Kalau alkena berarti C dengan C-nya ada rangkap 2, kalau alkuna C dengan C-nya ada rangkap 3, kalau alkil untuk cabang menjadi alkana, alkena, alkuna, alkil. Alkana itu tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3, alkil itu untuk cabang. Ini punya rumus umum CnH2n plus 2. Ini tidak ada plusnya, CnH2n. Ini CnH2n min 2. Kalau alkil CnH2n plus 1. Jadi CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n min 2, CnH2n plus 1. Jadi kita buat sekarang menerapkan rumus ini CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 berarti N-nya 1. C1 H-nya 2N tambah 2 berarti 2 kali 1 tambah 2 berarti 4. 1 tidak usah kita tulis. Nah, kalau C-nya 2 berarti 2 di sini, H-nya 2 kali 2 4 ditambah 2 berarti C2H 6. Kalau C3 berarti di sini 3, N-nya 3, ini 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 6 tambah 2 8 dan seterusnya seperti itu. Jadi C3H8, C4 H10, C5 H12 dari 5 kali 2 ditambah 2. Kalau C6 berarti H6 kali 2 ditambah 2, 14. C7 berarti H 2 kali 7, 14 ditambah 2, 16. C8 berarti H-nya 2 kali 8, 16 ditambah 2, 18. Kalau C9 berarti H 20. Kalau C10 berarti H 10 kali 2, 20 ditambah 22. Nah, seperti itu. Kalau alkena berarti CnH2n, tidak perlu ditambah 2. Nah, untuk C1 kan tidak ada
karena tidak mungkin kan C-nya harus berikatan 2, jadi minimal C-nya 2. Jadi kalau C-nya 2, H-nya 2N, berarti 2 kali 2, H4. Berarti sini C3 H6, C4 H8, C5 H10, C6 H12, C7 H14, C8 H16, C9 H18, C10 H20, CN H2N. Jadi N-nya 10, H-nya 2 kali 10. Nah, untuk Alguna itu CN H2N min 3. Sama untuk yang satu C-nya tidak mungkin kan, harus minimalnya 2. Nah, untuk yang kedua C-nya 2, berarti hanya 2 kali 2 dikurang 2. Jadi 4 dikurang 2, C2 H2. C3 berarti 3 kali 2, 6 dikurang 2, 4. C4 berarti 4 kali 2, 8 dikurang 2, C6. C5, 5 kali 2, 10, 10 dikurang 2, 8, dan seterusnya itu C6 H10, C7 H12, C8 H14, C9 H16, C10 H18. Nah, untuk yang alkil CN H2N ke 1. Jadi kalau C-nya 1, H-nya 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3, berarti CH3. Ada tangannya 1 untuk cabang. Kalau C-nya 2, berarti H-nya 2 kali 2 ditambah 1, berarti C2 H5. Kalau C-nya 3, berarti H-nya 2 kali 3 ditambah 1, C3 H7. Biasanya cukup sampai C3 H7 saja. Nah, sekarang untuk nama. Ini nama harus dihafalkan. Kalau CH4 itu namanya adalah metana, C2H4 itu etana, C3H8 itu propana. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, alkena, berarti ujungnya ena. Kalau ini tadi kan alkana, ujungnya ana semua nih, dari metana, etana, propana, butana. Nah, untuk alkena tinggal dirubah etana menjadi etena. Tinggal rubah ujungnya. Kalau propana menjadi propena. Berarti ini adalah butena, pentena, heksena, heptena, dan seterusnya. Oktana menjadi oktena, nonena menjadi nonana, menjadi nonena, dekana menjadi dekena. Nah, untuk yang alkuna berarti kalau ini tadi ujungnya ena, akhirannya ena, maka di sini akhirannya una. Jadi etana, etena menjadi etuna. Nah, propana, propena menjadi propuna. Dan seterusnya ini butuna, pentuna, heksuna, nonuna, nonuna ini dekuna. Nah, kalau yang alkil cabang ada ininya ya. Nah, ini alkil il berarti ujungnya. Jadi dari kalau metana, ananya kita ganti dengan il, jadi metil. Kalau etana kita ganti jadi etil. Kalau propana berarti kita ganti jadi propil. Nah, jadi yang paling penting itu dihafal nih ya. Kalau C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Nanti tinggal dilihat rumusnya. Kalau rumusnya CnH2n plus 2 berarti dia ana. Kalau rumusnya CnH2n misalkan C4 H8 berarti kan CnH2n, berarti ena. Jadi butana ganti dengan butina. Nah, kalau rumusnya CnH2n min 2 berarti alkuna, berarti tinggal diganti dengan una. Atau nama alkana.
Tadi sudah kita pelajari alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Berarti ini untuk CC tunggal. Pertama kita tentukan rantai terpanjang, ya, jadi cari rantai yang paling panjang. Kemudian 2, beri nomor dari arah cabang terdekat. Ketiga, jika cabang lebih dari 1, ada 2 aturan. Jika cabangnya sejenis, tambahkan awalan di untuk 2 cabang yang sejenis, tri untuk 3 cabang sejenis, tetra untuk 4 cabang sejenis, penta, heksa untuk 5 dan 6. Kemudian jika cabangnya tidak sejenis, maka harus kita urutkan cabang sesuai dengan urutan abjad. Jadi abjad A, B, C, D. Jadi disesuaikan dengan urutan abjad yang lebih dulu, kita sebutkan lebih dulu. Kemudian kalau sudah lengkap, sebutkan nomor cabang, kemudian nama cabang, nama rantai utama. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, langkah pertama adalah tentukan rantai terpanjang. Jadi kita cari rantai terpanjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adakah yang lebih panjang? Ternyata ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita belok ke bawah dia lebih panjang. Nah, karena C2H5 itu sebenarnya adalah CH2 CH3 disingkat menjadi C2H5. Nah, jadi C2H5 itu sesungguhnya adalah CH2 CH3. Jadi rantai terpanjangnya bukan 5 tetapi 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian tuh langkah pertama, tentukan rantai terpanjang. Langkah kedua, beri nomor dari arah cabang terdekat. Nah, kalau kita jalan dari kiri 1 2 ini cabang, ketemu cabang. Kalau kita dari kanan, dari bawah 1 2 3 baru ketemu cabang. Nah, maka kita pilih yang dari kiri. Jadi kita beri nomor 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian karena di sini cabangnya lebih dari 1, nih, jika cabang lebih dari 1 ada 2 aturan. Jika cabangnya sejenis, tambahkan awalan. Kalau cabang sini kan CH3 dengan CH3, berarti cabangnya sejenis. CH3 tadi namanya metil, yang ini pun metil, berarti cabangnya sejenis. Dan lebih dari 1, berarti ada 2 di sini. Berarti kita akan tambahkan awalan di. Jadi cara menyebutnya, sebutkan nomor cabang, berarti ada nomor cabangnya ada di nomor 2, cabangnya ada di nomor 4. Loh, kan ngapain yang kecil? Dah. Nah, jadi di sini cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 4. Jadi sebutkan nomor cabang nomor 2 dan 4. Karena cabangnya sejenis, metil dengan metil, dan ada 2, maka sini ada di, berarti di. Yang di itu adalah metil. Nah, jadi 2, 4 di metil. Sebutkan nomor cabang, ini nomor cabang, nama cabang, ini nama cabang, metil, nama rantai utama, berarti rantai utamanya ada 6. 6 itu heksa, karena alkana semua CC-nya tunggal, maka ini ditambahkan dengan heksana. Jadi nama senyawa ini 2, 4 di metil, rantai utamanya heksana. Nah, untuk selanjutnya kita cari dulu rantai utama. Ini soal yang kedua, kita cari dulu rantai utamanya. Rantai paling panjang. Ini jadi kita harus berjalan mengikuti C itu, tapi tidak boleh bolak-balik sekali jalan. Di sini ada 2, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Kalau misalnya kita lurus saja seperti ini, 1 2 3 4 5, hanya 5. Kalau misalkan 1 2 3 4 5 6 kalau lurus. Jadi tari yang paling panjang yaitu ada 7. Nah, kemudian selanjutnya memberi nomor. Kalau kita kasih nomor dari bawah 1 2 3, kita ketemu cabang 1 di nomor 3. Kalau kita jalan dari atas ini 1 2 3, kita ketemu cabang, tapi cabangnya ada 3. Jadi kita pilih ya sebelah kanan. Jadi ini nomornya 1 2 3
4, 5, 6, 7. Jadi sebutkan nomor cabang. Nomor cabangnya ada di berapa saja? Yang ini ada di nomor 3, yang ini ada di nomor 3. Jadi 3, 3. Yang ini ada di nomor 5. Jadi 3, 3, 5. Cabangnya metil, metil, metil. Berarti sejenisnya ada 3. Berarti tri tambahkan. Tri metil. Nah, rantai utamanya ada 7. Karena rantai tunggal semua berarti alkana. 7 berarti heptana. Nah, jadi namanya adalah 3, 3, 5 tri metil. Karena ini metil, rantai panjangnya heptana. Oke, sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Kita tentukan rantai terpanjang pertama. Kalau kita jalan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita jalan dari ini lurus saja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi atas boleh, bawah boleh. Jadi ini boleh ke sini. Nah, itu rantai utamanya. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita mau menentukan nomor cabang. Kalau kita jalan dari bawah 1, 2, 3, kita akan ketemu cabang CH3 metil. Ada etil di sini. Nah, kalau kita jalan dari kanan 1, 2 ketemu cabang. Nah, maka yang paling dekat adalah dari kanan ya. Kalau dari kiri 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2 sudah ketemu cabang. Jadi penomoran kita ambil dari kanan. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, di sini C nomor 5 dan C nomor 6. Nah, cabang di sini ada 2 macam, ada C2H5, ada CH3CH3. Ada etil, ada metil. Jadi yang C2H5 ini etil, yang CH3 itu metil. Nah, ini cabangnya. Kalau cabangnya sejenis, maka kita tinggal ambil awalan di. Kalau 2 tri, kalau 3 tetra, kalau 4. Karena di sini ada 2, berarti awalannya di. Nah, kalau yang ini ada etil, berarti cabang tidak sejenis. Nah, jika cabang tidak sejenis, urutkan cabang sesuai dengan abjad. Di sini ada awalan E, ada awalan M. Etil dengan metil, maka kita mulai dari E. Jadi etilnya kita sebutkan dulu. Nah, etilnya ada di nomor 4. Jadi 4 etil. Nah, kemudian metilnya ada di nomor berapa? Metil ini ada di nomor 2, metil yang ini ada di nomor 2. Jadi 24. 24 karena ada 2 metil, berarti tambahkan awalan di metil. Nah, rantai utamanya ada 6, berarti heksana. Nah, jadi untuk soal ini ada 2 cabang sejenis. Ada 2 cabang sejenis, metil dengan metil. Kemudian ada cabang tidak sejenis, etil dengan metil. Jadi kalau cabang tidak sejenis, E dengan M, maka kita dulukan E baru M. Jadi etil ini dulu harus disebut. Etilnya ada di nomor 4. Jadi 4 karena E dengan M. Jadi E dulu. Nah, kemudian karena metilnya sejenis, berarti tambahkan awalan di. Metilnya ada di nomor 2 dengan nomor 4. Jadi 2, 4 di metil, baru nama rantai utamanya heksena. Seperti itu. Nah, selanjutnya tata nama alkena dan alkuna. Untuk aturan yang pertama sama, tentukan rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi bedanya di sini, kalau untuk alkana tentukan rantai terpanjang saja, pokoknya rantai paling panjang. Nah, tapi untuk alkena dengan alkuna, rantai panjangnya harus mengandung ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Nah, kalau pada alkana kita beri nomor dari arah cabang terdekat, tapi kalau pada alkena dengan alkuna kita beri nomor dari arah ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 terdekat. Untuk selanjutnya sama untuk aturan cabang dan cara menyebutkan nama. Stop. Oke, selanjutnya kita lihat soal ini.
Pertama kita tentukan rantai terpanjang. Tapi dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 masuk ke dalam cabang. Nah, sini salah. C2H5. Oke. Nah, ini ikatan rangkapnya. Jadi ini ada kita anggap bukan C2H5, C3H7. C3H7. Jadi kalau kita ngikut rantai terpanjang di sini 1 2 3 belok ke sini 4 5 6. Tapi ikatan rangkapnya berada di luar cabang. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus masukkan ikatan rangkapnya. Jadi kita jalannya lurus saja. Nah, tidak harus berbelok. Karena di sini aturannya menentukan rantai terpanjang harus memiliki ikatan rangkap 2 dengan ikatan rangkap 3. Jadi rantai utamanya harus memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Jadi kalau kita belok ke bawah berarti ikatan rangkap 2-nya berada di luar, jadi tidak boleh ya. Nah, kemudian aturan yang keduanya beri nomor dari arah ikatan rangkap terdekat. Nah, jadi di sini ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Jadi kita jalannya dari sini. 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah cabang metil karena C1. Nah, ini cabang lagi propil. Nah, ada cabang sejenis, ada cabang tidak sejenis. Lihat yang tidak sejenis dulu. Ada metil, ada propil. Berarti sesuai urutan abjad metil dulu baru propil kan. Jadi sebutkan metil dulu nih. Metilnya ada di nomor 4. Jadi metil yang ini ada di nomor 4, metil yang ini juga ada di nomor 4. Jadi namanya 4,4 ada 2, berarti tambahkan awalan di metil. Nah, baru setelah metil propilnya di sini ada di nomor 3. Jadi lanjutkan 3 propil. Nah, nama rantai utamanya 5 karena ada ikatan. Jadi propilnya ada di nomor 3. Baru setelah itu nama rantai utamanya ada 5. Berarti kan pentana, karena ada ikatan rangkap 2 berarti jadi pentena. Nah, ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 2, jadi tambahkan 2 pentena. Jadi ena karena rangkapnya rangkap 2. Oke, soal terakhir. Nah, ini kita tentukan rantai terpanjang. Sama lah ya, 1 2 3 4 5. Kalau kita belok 1 2 3 4 5 6. Jadi belok ke atas ke bawah sama. Jadi boleh belok ke atas, boleh belok ke bawah. Kemudian nomor cabangnya dari kiri, dari kanan karena dari arah ikatan rangkap terdekat. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada cabang metil, ada cabang etil, ada cabang metil. E dengan M berarti duluan E, jadi etil dulu. Nah, etilnya ada di nomor 4. Nih etil yang ini ada di nomor 4, jadi 4 etil. Nah, lalu metilnya ada di nomor, metil ini ada di nomor 3 dan metil yang ini ada di nomor 4. Jadi lanjutkan 3 4. Karena metilnya ada 2, maka tambahkan awalan di metil untuk cabang sejenis ya, tambahkan awalan di metil. Nah, kemudian nama rantai utamanya 6 ya, 6 heksa karena rangkap 3. Nah, jadi karena di sini ada 6 dan ada ikatan rangkap 3, jadi 6 etil 3 4 di metil. Rangkap 3-nya ada di nomor 1, kemudian ada 6, ada rangkap 3, berarti 6 itu adalah heksuna. Jadi 1 heksuna, satunya karena rangkap 3-nya ada di nomor 1.